install dulu aplikasi Garuda 21 versi Guru. Ini panjenengan bisa install. Saya coba share screen di HP saya, jadi antara tampilan di HP dengan panjenengan nanti biar sama Ibu Bapak. Yang saya tampilkan di depan. Maaf karena mungkin agak kecil nggih, tapi sudah ada gambarannya panjenengan. Di sini aplikasi Garuda 21 tampilan dari Guru Ibu Bapak. Di situ nggih. Jadi kalau kemarin panjenengan sampun download di Play Store itu panjenengan hapus dulu karena di Play Store itu belum support karena gabungan antara peserta didik dan guru, jadi belum support. Jadi panjenengan uninstall lalu diinstal. Nah, setelah di-uninstall, di situ nanti panjenengan install lalu memasukkan sama nama SMP. Nah, oke. Kita mulai dari sini. Setelah install kan nanti ini dari awal nggih Bapak Ibu, nanti akan tampilannya seperti ini. Sehingga aplikasi Pak Budi sudah dipegang semua. Sampun sudah diinstal ke HP semua. HP. Setelah itu biar semuanya bisa cek absen secara cepat. Setelah itu kan seperti ini nggih Bu Bapak. Nggih. Sudah sampai nulis SMP, nanti menulis SMP gitu muncul logo SMP 1 Ngadirejo, logo. Nah, panjenengan klik logo SMP 1 Ngadirejo seperti ini, muncul seperti ini. Nanti kita bersama-sama seperti ini ya Bapak Ibu. Email, menuliskan email dan password. Kalau sudah memasukkan niki nggih Bapak Ibu, email dan password. Yang email password itu sama seperti akun Office 35 panjenengan yang sudah di-share di grup kedinasan. Ya, contoh saya di grup kedinasan sudah kami share Ibu Bapak akunnya. Contohnya saya itu Pudi SM@SMPN1 Ngadirejo Wonogiri SCH.id. Passwordnya sama semua Ibu Bapak nggih. Passwordnya juga sudah saya share di grup kedinasan. Salah satu huruf, seandainya panjenengan salah satu huruf atau salah satu password tidak bisa masuk ke login Garuda 21 versi Guru. Jadi pastikan nama akunnya sama passwordnya itu sama sesuai dengan yang ada di akun panjenengan di grup kedinasan. Mungkin bisa dibantu Bu Apri, Bu Retno nggih. Sampun. Atau mungkin sampun kalau akun ada yang masih belum tahu akunnya? Sampun nggih. Apakah ada yang mungkin belum tahu untuk akun? Sampun nggih. Kalau sampun memasukkan dari sini sing urung sapa ini langsung akun bisa dibantu. Nanti akan saya sampaikan. Bu Hartanti paling nggih. Nggih. Bisa apa sing Budi ya? Budi ya mudah Pak. Nama depan nambungan kok. Contohnya kalau Bu Hartanti mungkin Hartanti@SMPN1 Ngadirejo Wonogiri SCH.id, passwordnya sama semua. Passwordnya sama semua. Sampun nggih, nanti masukkan tinggal Bu Hartanti nggih. Sampun nggih. Kalau sudah memasukkan akun dan password, langsung klik masuk atau login, nanti tampilannya seperti ini Bu Bapak. Kita sepakati tampilannya seperti ini semua dengan nama panjenengan masing-masing. Kalau saya di atas Pudi Sri Maryatmo gitu aja. Terus mungkin Pak Kasmin, nanti tulisannya hanya Kasmin seperti itu. Sri Hatmono. Di atas kita sepakati tampilannya seperti ini dengan nama panjenengan masing-masing di atasnya. Yang belum, monggo, sinten ingkang belum. Tampilannya seperti ini, yang belum. Sebelum siapa bisa dibantu? Monggo biar sama nanti. Budiah, oke. Ya, kalau Pak Anton aman. Bantuannya
penuh, saya suruh menghapus file yang tidak Oh gitu. Oh, Oke, ya wes. nggih. Nek gue kali Budiah ditinggal. Nggih. Tinggal Budiah nggih. Tinggal Budiah nanti bisa sambil jalan. Nek, Minta bantuannya Bu Reno, Bu Dwi, Bu Dwi. Nanti Bu, nanti. Ini yang penting yang urgent cek absen, karena absen itu urgent dulu karena masuk Bapak Ibu jam pertama cek absen di sini nggih. saya isi Budwi Oke. ya. Oke. Sambil nunggu yang belum. Oke, bisa. Akunnya Budwi. Dari sebenarnya nek berkarya kan karya nomor kan apa ya? Bareng gue. Nah, orang bareng gue kurang. Wis ketinggalan. Sampai di sini Bu Bapak sepakati nggih, di HP panjenengan kalau dibuka Garuda 21 itu nanti akan muncul seperti ini. Lah nanti besok kalau dibuka juga langsung otomatis seperti ini tanpa memasukkan email dan password. Ini kan lebih otomatis. Kalau kemarin member itu kan ada memasukkan tiap hari, makanya kadang agak ribet istilahnya. Nah sekarang seperti hadirku niku nggih. Jadi sama ini. Panjenengan klik Garuda 21 nanti akan muncul seperti ini. Ngaten. Tinggal Bu anu nggih, Bu Dwi sama Bu Dia. Ngaten nggih, nanti bisa sambil jalan, ngaten. Anu ada serunya. Bu Herma, Bu Apri untuk akunnya Bu Dwi napa asmane Bu? Oh sudah. Oh nggih. Satu huruf itu nggak bisa masuk Ibu Bapak. Satu huruf tanpa ya salah satu huruf nggak bisa masuk, dengan passwordnya sama sesuai ya. Kita samakan semua. Itu nggih Ibu Bapak sambil melihat tampilan yang ada di depan. Oke, segawe. Bu Herma sama Bu Ita minta tolong bantuannya Bu Herma kemarin yang membuatkan untuk akun Bu Dwi. Tapi masih invalid. Pak kasih invalid. Terus kalau ganti password STH sing lawas. Iki saged. Nggih. Nek niki kan enggak. Nanti di reset aja. Ya nanti kita admin nggih, tinggal Bu Dwi sama Bu Tia nggih. Nanti di reset mawon Bu Herma sama Bu Ita untuk passwordnya biar sama. Nanti kalau password gunakan 365 terlalu rumit itu. Nanti dibuat sama mawon. Gitu nggih Pak nggih. Lanjut nggih Pak nggih, nanti tinggal lanjut nggih. Semua Bapak Ibu sudah sampai di sini. Jadi kita sepakati Bu Bapak seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi di awal pembelajaran kita. Di awal pembelajaran kita kan di RPP kita itu kan tertulis apersepsi nggih. Apersepsi setiap pembelajaran baik 1 jam, 2 jam maupun 3 jam itu apersepsi. Apersepsinya sudah jelas terlihat di situ. Melihat absensi peserta didik. Lalu mengingatkan di Garuda 21. Jadi kita mohon kerjasamanya semua. Jadi masuk di kelas jam pertama. Sebetulnya tidak hanya jam pertama ya, jam kedua, jam ketiga, setiap panjenengan melakukan pembelajaran, hal terpenting apersepsinya dilakukan. Jadi cek absen. Nah, langkahnya lebih mudah Ibu Bapak, panjenengan klik persensi, nanti muncul seperti ini. Kita sepakati, kita klik persensi, nanti muncul seperti ini. Contoh, saya tadi mengajar kelas 8G. Saya ini sudah munculnya semua belum? Sudah muncul, klik persensi. Nah, panjenengan nanti arahkan anak panah itu ke bawah, tinggal pilih kelas Ibu Bapak. Yang di ampu panjenengan. Contohnya saya kelas 8, pilih 8. Saya tadi kan mengajar 8G. Terus pilih kelas, kelasnya dipilih juga. Saya mengampu pilih kelasnya.
Saya kelas 8G tadi. Tingkatnya dipilih, kelasnya dipilih, jenis presensinya nggak usah Ibu Bapak. Tahun ajarannya nggak usah. Bulannya karena ini masih Januari nggih, berarti nggak usah. Nanti kalau Februari baru diarahkan Februari. Nah, ini yang penting Ibu Bapak, mohon kita lihat di depan, di bawah masuk PTM itu masih 0. Gitu. Bapak Ibu ampun ngutak-ngutak nggih tahun ajaran sama bulan nanti malah hang nanti. Kita sepakati mawon. Yang diutak-utak tingkat, kelas, itu aja nggih. Lalu panjenengan lari ke yang tanggal. Tanggal itu kan sudah ada tanggal 22. Di bawahnya masih 0. Lah, untuk memunculkannya panjenengan klik tanggal yang anak panah ke bawah itu kan ada anak panah nggih, kanannya 22. Klik yang anak panah yang kanannya 22, itu panjenengan arahkan lagi tanggalnya di 22. Artinya itu di refresh Ibu Bapak nggih. Klik 22, nanti akan muncul masuk PTM berapa, masuk PJJ berapa dan seterusnya. Nah, ini perlu kita sepakati Bu Bapak biar nanti tidak terjadi pergembengan. Pergembengannya gini. Antara data masuk PTM dengan masuk PJJ kok beda. Nah, biasanya gitu, warnanya beda. Nah, bagi anak-anak yang menggunakan browser, absennya menggunakan browser itu terdetek PJJ. Tapi nggak masalah Ibu Bapak. Bagi yang menggunakan aplikasi, nanti memang terdetek PTM. Tetapi itu tidak masalah. Yang paling penting contoh Ibu Bapak. Kalau di pagi panjenengan sudah konsisten komitmen untuk cek ini, saya yakin data update yang PTMT, contohnya update Bu Lestari yang puter gini kok nggih. Kalau ini kita konsisten dan betul-betul kita laksanakan, Bu Lestari dan timnya nanti tinggal cek saja di sini atau di aplikasi. Contoh Ibu Bapak. Tadi saya mengajarkan ini jumlah peserta didik 30 karena saya sudah sinkronkan nama-nama ini dengan Dapodik. Dimulai tanggal absen 16 Ibu Bapak. Kalau saya nggih 16 sampai 30. Lah ini kan sudah ada anak panah ke kanan-kanan. Anak panah ke kanan itu menandakan anak absen dan panjenengan bisa melihat foto anak dengan klik anak panah ke kanan. Seperti halnya Ilham, diklik anak panah ke kanan. Nanti akan muncul gambarnya Ilham seperti ini. Gitu. Lalu di back lagi dan seterusnya Bu Bapak. Oke. Jadi anak panah kanan itu intinya menandakan anak absen. Contoh, saya contohkan. Saya pagi datang ke kelas 8G atau 8F. Pertama saya kan harus ngecek ini. Panjenengan bertanya, anak-anak sudah absen belum? Pasti anak jawabannya sudah. Ya toh, tapi panjenengan ampun percaya seperti itu, panjenengan buka ini. Contohnya setelah saya buka, Tri Angga belum absen atau mungkin Tiara belum absen. Panjenengan ingatkan, Dok, ini Tiara belum absen, silakan absen. Nah, ternyata belum absen betulan. Oh, enggak Pak, kesupen. Nah, jadi ini kalau sudah jadi kebiasaan dari panjenengan mengingatkan tiap jam pertama nggih, tiap sesi atau mungkin ke depan kalau sudah 100% nggih jam pertama, data kita itu akan cepat terekam dan ini nanti kan juga bisa di-download. Termasuk anak yang melakukan izin. Nanti di situ juga bisa terdeteksi. Dan ini jadi kesepakatan kita tiap jam pertama di setiap sesi Bu Bapak. Sebetulnya tidak jam pertama, mungkin jam kedua panjenengan ingatkan juga tidak masalah Ibu Bapak. Nah, ini kesepakatan Bapak Ibu. Pripun? Kita sepakati nggih. Bapak Ibu, kita yang jam pertama Pak ini yang karena mungkin ini ke depan akan jadikan suatu database Bapak. Database ke depan jadi tidak usah putar itu kita langsung mendeteksi anak, foto anak. Jadi ini yang namanya manajemen ya baru learning management system itu seperti ini harusnya. Monggo ini kita sepakati Bapak Ibu pripun? Ngaten nggih. Setiap jam pertama kita tidak langsung mengajar. Tekanan adalah kalau saya nggih, bioteknologi kan ngaten nggih Pak Mon nggih.
tetapi kita pertamanya persepsi. Kita cek absensi dulu dan mengingatkan peserta didik. Setelah itu baru lanjut di pembelajaran monggo inti dan seterusnya. Ngaten nggih, karena di RPP itu kan juga sudah gamblang nggih, pendahuluan, isi sama penutup. Nah, tinggal kita terapkan saja RPP itu tadi nggih. Gitu. Sebentar Bu. Nggih. Nanti ada pertanyaan tapi nanti mawon nggih Pak, biar tuntas saja semua nggih. Biar tuntas semua. Ini dulu jadikan kesepakatan nggih. Karena ini hubungannya dengan database nanti yang akan ke depan juga akan kita masukkan ke dalam data ini PTM ini nanti biar update. Kalau itu nanti sudah tertata anak-anak, saya kira nanti data nggak masalah. Lalu masalah izin Bapak Ibu. Panjenengan bisa lihat di sini. Sebetulnya izin, mari Bapak Ibu mungkin wali kelas, khususnya nggih, atau mungkin Bapak Ibu mapel, kalau PTM dipastikan anak itu harus tetap absen, pasti. Entah itu bawa HP atau tidak, karena tiap kelas itu sudah kita tempel akun sama password. Jadi harus bisa mengabsenkan. Hanya saja panjenengan hanya mengingatkan mawon loh, membantu teman absen itu kan masuk KI 2. Jadi KI 1, KI 2 kita terapkan dulu di persepsinya. Ya, itu yang utama. Lalu kalau izin Ibu Bapak termasuk sakit, di menu perizinan di anak itu ada menu izin. Tinggal pilih menu sakit atau izin. Itu bisa dipakai untuk izin peserta didik. Kalau sakit atau izin, tinggal konfirmasi difotokan surat izinnya. Entah izin orang tua atau mungkin izin dokternya seperti itu, seperti hadirku itu. Lalu bagi peserta didik yang mungkin ini karena kesepakatan wali dan BK sama seperti hadirku, sampai lupa tidak mungkin absen, baik masuk mungkin loh ya, atau mungkin izin atau sakit, kita juga samakan seperti kita. Artinya kita buat surat pernyataan dari anak yang ditandangani anak, orang tua, wali dan BK. Seperti kita itu, hadirku itu. Nanti ke depan jadikan bukti fisik seandainya anak tidak hadir. Ya, jadi ini tetapi ketidakhadiran itu anak sebetulnya kuncinya kita kok di jam pertama itu tadi kok. Kalau anak kita mengingatkan pasti anak akan ikut itu. Jadi kuncinya tergantung kita bersama, kerjasama kita semua. Ngaten nggih, untuk absensi ini clear nggih. Ini nggih, nanti untuk pertanyaan nanti dulu, nanti akan saya sampaikan secara umum dulu fasilitas yang ada di sini. Nah, nggih, pripun Bapak? Kita fokus sih. Sing presentasi presentasi sudah tahu semua ini ya. Wes ngerti bukanya, wes ngerti sudah ya. Oke. Kita satu-satu. Presensi ya, karena presensi ini urgent Pak, karena database ini Pak. Terus tadi yang jam mengajar yang pertama, ya, tetap mengingatkan presensi, kuncinya di situ. Kalau ditanyakan itu pasti anak sudah absen nggak tahu Pak. Mungkin kelupaan kan, seperti tadi. Bapak Ibu nanti kan ketika ngajar katakanlah jam pertama, saya ngajar 7A, yang jenengan buka presensi 7A. Ya, sehingga bisa ngecek, sing ngurung sopo ditekoi lagi begitu. Clear ini, presensi clear ya. Mulai besok Senin. Paling nggak Senin sudah fix betul Pak nanti karena dipermudah. Ngaten nggih. Pripun? Untuk membedakan yang PTM dan PJJ karena kemarin itu 9E itu anaknya posisi di sekolah di dalam kelas fotonya, tapi masuknya kok PJJ dan absen di rumah malah PTM. Ini kan gini seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Maryati. Sebetulnya sudah saya sampaikan di grup nggih. Pastikan anak-anak itu update di. Nah, Bapak Ibu kita coba nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu, bisa disamakan persepsinya. Diklik profil itu panjenengan juga bisa nggih profil, lalu versi. Di situ ada versi 1.1.2 itu untuk guru. Nggih. Lah untuk anak kalau aplikasi harusnya 1.1.1. Nah, panjenengan harus cek anak. Saya itu sudah menyampaikan contohnya kelas mungkin 9C atau 9B. Anak-anak sudah update versi, sudah Pak.
Akhirnya saya jejer itu HP, saya cek buka satu-satu, ternyata ada yang belum update. Kita bantu untuk update ke versi 1.1.1. Nah, kalau belum update 1.1.1, kadang anak ngeklik PTM itu terdeteksi PJJ. Walaupun tetap absen, hanya saja keterangannya itu bukan PTM tetapi PJJ. Lalu Bapak Ibu, kalau anak itu melaksanakan absen di rumah tetapi ngekliknya PTM, itu juga akan terhitung di sini PTM, bukan PJJ. Tetapi yang urgent Ibu Bapak, yang urgent itu kan sebetulnya di absen saja. Nanti akan kita sampaikan juga di pengembang ya. Antara PTM dan PJJ intinya kita fokuskan ini pada absen gitu mawon. Karena contoh di sesi tadi mungkin sesi 1, sesi 2, sesi 1 sampai 15. Kan di situ kan bisa terdeteksi. Sesi 1 sampai sesi 15. Sesi 1 absen 1 sampai absen 15. Kalau jumlah peserta didiknya 30. Nah, Bapak Ibu tinggal cek saja di bawah, tarik, oh jumlahnya 32. Berarti ini kan 16 gitu nih Pak Bambang, kan tinggal dicek aja. Oh, ada anak panah ke kanan semua. Oh, berarti ini sudah masuk. Ya, entah itu nanti kadang anak itu menggunakan absen menggunakan aplikasi atau mungkin yang web. Kalau web itu memang dari pengembang sana nggak bisa ke PTM, kalau di sekolah tetap dihitung PJJ di sini. Tetapi saya kira itu tidak jadikan hal yang terlalu urgent. Yang jelas walaupun anak ngekliknya PTM terdetek di sini PJJ, tetapi di sini sudah tertulis ada anak panah ke kanan, sudah absen. Jadi ini kan bisa kita permudah Ibu Bapak. Contoh di sini tadi untuk kelas 7A. Ya, ini tadi ada 20 Nela Gladys ini kan enggak. Nah, ini tadi Nela ini bagaimana? Contohnya apakah Nela ini sakit atau izin atau mungkin belum absen. Nah, ini mungkin Nela ini kan perlu kita sepakati ini, termasuk nanti Nela ditanya mungkin wali kelas kalau mungkin sakit atau jangan-jangan yang bersangkutan belum tahu cara izin menggunakan sakit. Jadi ini peran serta wali kelas dan BK untuk pendekatan pada anak. Nanti dicek, oh sudah atau belum. Nah, ini tadi kan Nela ini yang tidak hadir Nah, ini tadi Nela hadir tidak di sini kan ngaten. Nah, ini tinggal komunikasi ke kita antara wali dan mungkin BK dengan petugas yang ada di sini. Nah, ini kita upayakan sedikit demi sedikit Ibu Bapak. Ya, nanti lama-kelamaan kayak hadirku itu akan jadi pembiasaan dan kita memiliki data yang valid. Anak sudah terbiasa. Ngaten masalah absensi Bu Mar ini nanti tadi pertama cek update dulu Bu Mar, satu-satu dicek. Saya harus melihat anak dulu. Masalahnya saya juga tidak mengajar. Iya, ya. Memang tidak mengajar, nah, saya hanya lihat kok. Ya, jadi foto di sekolah tapi kok. Nah, makanya itu tadi berarti anaknya itu menggunakan web Bu Mar, member web gitu. Sama seperti kelas 9B. 9B itu HP-nya bagus menggunakan Apple Croak itu iPhone. Nah, ternyata nggak bisa, aplikasinya nggak bisa diinstal itu kalau menggunakan iPhone. Jadi yang bisa Android. Maka yang bersangkutan kelas 9B, saya lupa namanya itu, menggunakan member bisa absen tetapi di sini terdetek PJJ, tapi nggak masalah Ibu Bapak, itu tidak dijadikan suatu hal yang urgent. Yang jelas sudah absen ini kan kita bisa cek, oh ada anak panah ke kanan berarti sudah absen. Lah ini kita sepakati, kita kompakkan database absen, baik di sini absen masuk di sekolah maupun absen absen izin atau sakit di rumah. Saya yakin anak-anak itu lebih pintar dan canggih betul-betul masalah seperti ini berbandingkan mungkin kita nih Bapak, utak-utak HP seperti ini. Ini Bapak Ibu Wali pripun, terutama garda terdepannya mungkin Bapak Ibu Wali untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalau sekiranya kesulitan nanti bisa dengan admin kita ya, saya mungkin Bu Lusita, Bu Herma, Bu Apri atau Bu Retno. Masalah
absensi ini. Tetapi yang paling penting satu Bapak Ibu nggih, persepsi kita jalankan dulu, cek absen. Ngaten Pak Har ini yang Oke. absen nggih, Sip. clear sangat clear Clear, sekali ini. absen clear. Jadi ini Satu-satu. jadikan karena database Iya. betul-betul ini. Jadi bukan coba-coba lagi. Kalau dulu example kita terlalu Iya. nyantai ini kita betul Pak. Sekolah digital betulan ngaten nggih. Pak, boleh tanya? Nggih, Iya. pripun? Absen. Sesi 1, sesi 2 nih. Yang sesi 1 kan absennya kan kemarin, terus hari ini tuh yang di rumah itu mau absen, nah itu dikompakan bagaimana? Karena ada kasus saya buka itu setiap kelas ada yang absen walaupun tidak semuanya. Nah, ngaten. Oke. Sesi 2 ini masalah izin. Apakah nanti kalau misalnya selama anak-anak yang PTM masuk terus yang izin itu ngupload surat izinnya tidak pas jam katakanlah jam 7 sampai jam 10 nanti bisa upload sore itu bagaimana? Yang pertama nggih, nanti masukan Pak Hartanto karena hari Jumat nggih. Sementara kita ikut aturan hari Jumat itu kan contohnya untuk yang 1 sampai 15 ini hanya contohnya kan 30 orang itu melaksanakan PTM di sini. Lah yang 16 sampai 30 kalau menurut aturan kan PJJ ngaten nggih Pak nggih. Iya. Bukan belajar di rumah, maksudnya tetap pembelajaran nggih Pak nggih. Pembelajaran. Nah, itu kalau kita anak itu absen di sini harusnya memang absen di sini PJJ, absen PJJ. Kalau saya nggak masalah itu dipraktekkan saja, suruh juga absen PJJ termasuk hari Sabtu yang 1 sampai 15 absennya juga di rumah menandakan PJJ, yang 16 sampai 30 PTM. Tetapi jadi kesepakatan kita kan kita tinggal ngecek mawon seperti ini nggih Bu Apri 8G. Oh, yang Dian, yang Fatul, yang Hanifah ini sudah absen. Kan absen ini yang di sini. Nah, ini di rumah toh ini tadi. Absennya di rumah PJJ kan ngaten. Nggak apa-apa, tetapi kan kita ngaten. Oh, untuk hari ini yang absen 16 sampai 30. Ini kan masuk semua. Oh, berarti absen yang itu sudah masuk semua ada 15. Tetap melakukan absensi. Kalau saya kok tetap cenderung melakukan absensi, nggak masalah. Pripun Pak Her atau tetap? Iya, Tetap karena ini kita absen. PJJ Pak, karena enggak dikira nanti libur. Iya. Hanya mengingatkan anak, mengedukasi anak. Syukur-syukur juga semuanya absen. Ngaten Bu. Berapa? Iya, tetap. Iya. Iya, tetap absen dudul PJJ. Nanti kalau anak dikira itu libur karena kita prosedurnya kita kan melakukan pembelajaran. Itu Bu Apri yang pertama. Lalu yang kedua apa Ndek Wau? Izin tetap gini Bu. Jadi yang namanya izin itu kan sama Bu Bapak yang jelas kalau di sini progresnya kan selepas jam 12 malam. Boleh absen izin ya, moto surat izin. Sampai sampai kalau usahakan sebetulnya sampai jam 7 atau sebelum jam 8, harusnya sebelum jam 7 biar data cepat terekam. Progres harusnya kan seperti itu. Ya, aturannya yang namanya izin itu kan di tangan wali kelas, di tangan kita, di tangan BK nggih, sebelum jam 7. Usahakan motonya juga jam 7 itu tadi. Ya kepepet umpamanya jam 8 nggak apa-apa Bu. Yang jelas data sebelum jam 8 itu bisa terekam oleh kita. Anak itu seperti apa? Syukur-syukur sebelum jam 7. Jangan lebih dari jam 8, jam 9, jam 10. Hanya gampang Ibu Bapak. Jadi nulis surat izin seperti hadirku itu tadi terus difoto tanda tangan orang tua diupload. Seperti itu teknisnya. Jadi gitu Bu Apri. Jadi jangan siang jangan malam yang namanya izin baik sakit atau izin kepentingan keluarga mungkin atau mungkin sakit berarti harus kita tekankan aja sebelum jam 7 dikirim sama seperti pembelajaran kita. Biar kita juga tahu, oh ini sakit, oh ini izin. Lah nanti malah didetek alfa kan ngaten. Itu hanya pembiasaan Ibu Bapak. Kalau anak itu dibiasakan seperti itu akan jadi pembiasaan untuk anak. Bukan siang, bukan malam ngirimnya. Ngaten Bu Abri. Ngaten jadi kita sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di sekolah. Itu tentang absen. Ngaten Ibu Bapak, clear absen nggih? Clear absen. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini
terkait dengan pelajaran Ibu Bapak atau terkait dengan proses blended kita nanti. Jadi yang namanya absensi itu kan mungkin berapa persen ya? 20% dari pembelajaran digital. Pembelajaran digital itu tidak absensinya saja, tetapi proses pembelajarannya kita lalui. Contoh Ibu Bapak, membuat materi, membuat tugas atau mungkin membuat ujian lebih enak sebetulnya menggunakan komputer. Sebetulnya lebih leluasa. Tetapi Ibu Bapak sebetulnya juga bisa memanfaatkan HP ini seperti tim. Kita sama-sama klik pelajaran Ibu Bapak. Pelajaran. Kita klik pelajaran, nanti muncul seperti ini. Kalau mungkin terjadi sinyal lemah, panjenengan bisa back terus di refresh, hapus aplikasi, nanti biasanya kan muter ngaten nggih. Tadi saya juga muter seperti ini, nanti bisa dihapus aplikasi gitu, maksudnya dibersihkan terus nanti di login ulang. Pilih tingkat Ibu Bapak. Seperti saya tadi mengajar mungkin kelas 8. Pilih 8 yang saya ampu, 8G. Pilih mata pelajaran. Dan ini dipilih sesuai dengan pembagian tugas lagi Bapak. Kalau saya tidak mengajar kelas 8G ya nggak kedetek nanti. Kemarin saya mungkin saya mengajar kelas 8A, yang nggak ada. Yang ada ya 8 sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan Pak Bambang itu, sesuai dengan mengajar kita. Kalau kelas 8 tingkat sudah, kelas sudah, mapel sudah, panjenengan klik masuk. Nih, nanti akan muncul seperti ini Bu Bapak. Tampilannya, Pudi Sri Mariatmo, Septi Purwaning Tias, 8G, nama guru, mapel. Ada materi, ada tugas, ada ujian, Ibu Bapak. Kita ambil yang urgen-urgen nggih. Ini kemarin kan sudah uji coba nggih panjenengan di browser, di aplikasi browser yang member itu. Memang lebih leluasannya di member, di browser. Nah, contohnya ini Bapak. Sambil nanti diperbarui nggih Bapak. Jadi ini merupakan aplikasi baru. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang tentunya nanti akan diupdate, diperbarui seperti hadirku itu nggih Bapak. Ini sambil jalan dulu. Jadi kalau ada tambahan masukan apa terkait ini nanti akan kita sampaikan ke pengembangnya. Ada materi, ada tugas, ada ujian seperti ini Bapak. Nah, Ibu Bapak, saya kan sudah memberikan materi. Contohnya tekanan zat sama tekanan ini saya sampaikan di kelas 8. Saya sampaikan Ibu Bapak. Terus kalau klik tugas, saya sudah memberikan tugas-tugas IPA saya di kelas 8 juga. Di sini, ini. Kalau klik ujian, nah ini saya sudah memberikan mungkin ujian di kelas 8 kalau sudah. Kalau sudah ya. Mungkin saya kasihkan contoh yang sudah aja, kelas 9C. Nah, 9C. Nah, 9C, ini tadi materi sudah, tugas juga sudah saya beri. Saya tadi juga sudah mencoba ujian, ternyata juga bisa kita terapkan aplikasi ini. Nah, kita ambil satu-satu Bapak. Membuat materi. Kemarin kan kita sudah mencoba membuat materi nggih. Materinya mungkin nggak usah panjang-panjang Ibu Bapak. Materi urgen yang sekiranya panjenengan sampaikan di KD itu. Kan ngaten. Ini bisa panjenengan copy paste di seperti yang kemarin disampaikan Pak Anton kan di gelombang IN1 atau IN2 kemarin masalah ini juga sudah. Kalau membuat ini saya kira tidak saya sampaikan lagi. Nah, membuatnya di HP kalau jenengan mau nggih mencoba, nggak usah panjang-panjang materinya lah, bisa. Ada tanda plus ini Bu Bapak. Tanda plus sama seperti tim itu. Kalau mau menambah materi nggih, klik plus, nanti tinggal milih materi, tugas atau ujian. Kan gitu. Dicoba-coba kan nggak apa-apa. Panjenengan klik pamane materi. Nah, seperti ini muncul judul materi, keterangan, dan sama persis dengan yang ada di member Ibu Bapak. Sama nggih? Saya tidak akan ini menyampaikan secara rinci karena kemarin sudah disampaikan Pak Anton pada waktu
in kita. Ini sama, konteksnya sama, membuat materi. Bisa disisipkan gambar, bisa disisipkan tulisan. Ini materi. Saya back saja. Lalu yang kedua tugas Ibu Bapak, sama, tanda plus ini diklik, tanda plus diklik, klik tugas, lalu prosesnya juga sama. Ini bisa menggunakan HP. Ya, kalau tugas-tugas yang sekiranya Anda buat menggunakan HP juga bisa. Lalu yang ketiga, ujian, klik ujian, tanda plus sama, klik ujian, sama juga Ibu Bapak. Nah, tambahannya Ibu Bapak, ini kalau panjenengan buat lewat HP, mungkin materi, tugas, ujian yang sekiranya mudah panjenengan buat. Karena kan kita juga terbatas, mau ngopi paste materi kan kesulitan. Memang lebih enaknya menggunakan laptop, menggunakan komputer. Tetapi kalau mau jenengan, wah saya menggunakan HP saja, silahkan, kami persilahkan. Lalu Ibu Bapak, terkait pembelajaran kita, contohnya saya mengampu IPA. Saya dikasih jam 3 jam Ibu Bapak, 1 minggu. Seni budaya mungkin 1 jam. Atau mungkin bahasa Indonesia dikasih 5 jam. Gitu. Ini kalau kurang pas nanti saya disempurnakan Bapak Ibu. Kalau saya kurang pas nanti kita sepakati bersama. Saya mengampu IPA 3 jam 1 minggu. Digitalnya di mana? Apakah pembelajarannya itu menggunakan HP terus? Boten Ibu Bapak. Kita kombinasikan contoh. Saya mengampu 1 minggu 3 jam. Yang namanya sekolah digital sekali lagi bukan hanya absensinya. Kita include-kan, kita integrasikan ini ke dalam pembelajaran. Tetapi sekali lagi, tidak setiap kita mengajar itu ini terus mboten, sambil jalan. 3 jam. Saya tadi 3 jam. Monggo dalam 1 semester itu mungkin ada 4 atau 6 bab. Contoh 6 bab atau 5 bab itu kan tergantung mapel panjenengan. Usahakan mungkin di sini kalau jenengan mau tiap materi, tiap bab itu menyisipkan di sini, monggo. Monggo. Kalau itu dirasa terlalu berat, waduh saya harus kok ini yang jelas gini Bapak Ibu. Panjenengan pilih dari 5 atau 6 bab itu materi yang sekiranya panjenengan esensial, jenengan kuasai ditulis di sini. Atau mungkin malah materi yang mungkin sulit mboten napa-napa, taruh di sini. Ada, intinya kan ada itu. Kalau saya semua mau nulis, kalau saya mau 6 bab saya buat apa? Ini semua, mungkin Pak Kasmin, Pak saya ada 6 bab saya mau tulis materi, tugasnya macam-macam di sini, dipersilahkan juga. Tetapi panjenengan dalam penyampaian di pembelajaran Bapak, tetap jenengan manual, oke. Jadi ya, kalau mungkin rumus saya juga nggak bisa nerangkan rumus, ya tekanan Pak Simon Lah kalau ini kan kerja saya tetap harus manual. P sama dengan F per A kan ngaten Pak Mon saya juga latihan ini. Saya juga manual. Oke, kita jelaskan di papan tulis nggak masalah. Ya, kita kasih sekitar 1 jam contohnya. Terus 1 jamnya saya kasih tugas Ibu Bapak. Saya sudah membuat tugas di sini di pembelajaran. Terus anak diskusi di situ. Jadi kan diskusi kelompok, ya oke lah protokol kesehatan menggunakan masker itu sangat wajib, ya namanya kelompok sekarang kan juga diperbolehkan, tetapi ingat protokol kesehatan. Saya mengelompok juga, tapi protokol kesehatan tetap dijaga. Anak mengerjakan tugas yang saya berikan, entah praktek atau penugasan. Anak saya suruh literasi Bapak, membaca. Jadi ada materi yang anak harus membaca di situ, gitu, ABCD. Contohnya migrasi tadi Pak Mon, saya ya. Migrasi ada beberapa, ada 5 migrasi. Ada burung, ada salmon, ada penyu. Saya suruh membaca Bu Bapak. Setelah itu ada tugas di Garuda 21. Ya, lalu atau mungkin ada praktek di situ. Anak mengerjakan tugas di situ terus dipoto, diupload di aplikasi Garuda 21. Setelah selesai Bu Bapak, nguploadnya di situ kalau saya, karena kalau nanti nguploadnya di rumah sudah ambiar lagi biasanya anak. Nguploadnya di situ. Di awal-awal mungkin anak agak kesulitan sedikit, tapi ternyata setelah saya latihan itu paling membutuhkan waktu
mungkin 15-20 menit itu kok juga selesai karena sudah terbiasa Ibu Bapak. Setelah itu anak presentasi juga, main presentasinya, presentasi dari itu. Jadi memanajemen suatu pembelajaran di dalam kelas itu biar betul-betul tidak, karena panjenengan saya sampun anu nggih, dah berpengalaman di situ. Bukan kita sebagai nanti yang menyampaikan 100%, tetapi anak nanti dicoba untuk mempresentasikan hasil itu. Nah, setelah itu Bapak, hasil praktek tadi Bu Bapak bisa difoto contohnya Bu Bapak. Ternyata anak itu nanti akan seperti saya nggih. Tadi saya 8G IPA. Ini nanti bisa diupload di website kecil yang ada di Garuda 21. Contohnya tugas praktek tekanan. Ini tadi saya praktek tekanan. Ini Ibu Bapak. Nah, ini saya lihat anak praktek di sini. Saya suruh foto menggunakan HP. Ini anak praktek. Ada 3 moto. Terus yang kedua, lalu memfoto kerjanya, hasilnya kerja tadi. Ini foto bareng-bareng dengan temennya, kelompoknya itu. Terus foto hasil pekerjaannya, mungkin kurang begitu maksimal, itu menceng. Awal-awalan nggih. Jadi ini prosesnya seperti ini Bapak. Praktekan bla 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 bla, ini ada semua saya suruh mengumpulkan, dan 8G ini tadi juga bisa 100% semua mengumpulkan. Prakteknya juga ini foto anak praktek. Ini foto anak praktek ini tadi. Saya anak ya artinya awal-awal anak akan senang sih, agak berbeda kok praktek di foto. Nah, ini menggunakan HP, dan sekali lagi Bu Bapak ditekankan di kelas-kelas sudah ditempel penggunaan HP karena tanggung jawab kita hanya untuk pembelajaran. 1, membuka aplikasi Garuda 21. Selain itu tidak. Lalu untuk pembelajaran monggo kalau mungkin browsing ya atau apa, tapi tekankan di situ. Tidak boleh TikTokan, tidak boleh FB, IG, wis pokoknya semua drakor nggak boleh. Intinya kan gitu. Hanya itu saja. Jadi hanya buka aplikasi Garuda 21 dan pembelajaran. Nah, itu kita tekankan di anak akan aktif dalam praktek, akan aktif mengerjakan tugas di situ. Selain itu juga anak presentasi. Ya. Jadi kita kombinasikan seperti itu, dan tidak setiap pertemuan nggih Bu Bapak nggih, tidak setiap nanti jadikan beban panjenengan. Waduh, apakah aku tiap hari harus kayak gitu? Bukan, nggih. Mboko-mboko istilahnya kalau cara Jawane kan ngaten nggih. Jadi bisanya dulu. Oh, saya ini dulu. Mempersiapkan dulu lah minggu ini, minggu depan. Nanti yang materi bab kedua aja lah. Kan ngaten yang siap. Kalau mau siap semua nggih monggo Ibu Bapak. Tapi kalau yang belum ya beberapa bab mawon lah dicoba seperti ini. Jadi nanti materi juga ada, tidak harus setiap KD, tugas juga sudah ada, lalu nanti ujian juga akan terdetek ujiannya. Nah, ini untuk pelajaran nih Bapak Ibu ya, pembelajaran kita di kelas. Jadi pembelajaran seperti ini. Jadi tidak harus menggunakannya, tapi diupayakan juga ada, karena nanti dari Bapak Kepala Sekolah kan ada akun pantauan Bu Bapak, jadi nanti akan tahu mana yang melaksanakan pembelajaran di sini. Itu untuk pelajaran Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pelajaran, kalau yang lain tinggal sedikit ini nanti pelajaran. Oke. Tugas ini kalau saya kan ini sampai G, ini membuatnya setiap kelas apa satu sekali? Oke, terima kasih Bu Siti, akan saya jawab. Betul. Sedikit Bu Bapak tadi nggih. Nanti kita harap contoh mungkin PKN, IPS atau apa. Praktek sesuatu. Praktek sesuatu apa terbaik di panjenengan. Nanti datanya panjenengan atau mungkin semacam artikel nggih, bisa panjenengan berikan, karena di sini adminnya Bu Herma, nanti Bu Herma bisa memberi mengupload ini, karena yang mengupload nanti admin, jadi nanti ada berita tentang mapel panjenengan. Contoh mungkin Bu Muji itu kan banyak sekali kreasi untuk apa itu, pot-pot untuk bunga macam-macam itu. Lah nanti bisa dilihat di sini ada website kecil Bapak Ibu. Itu kan ada gambar-gambar nggih, gambar-gambar atau berita-berita terkait SMP Negeri 1 Ngadirejo, baik kedinasan maupun sekolah. Ada pembelajaran blended, manfaatkan.
peserta didik wajib gunakan apel pagi. Lalu macam-macam. Nah, kita upayakan nanti 12 mata pelajaran ya, ada perwakilannya semua di situ. Oh, praktek apa? Mungkin Bu Retno praktek tari yang terbaru, kreasinya apa? Taruh di sini. Lah ini nanti gambarnya, beritanya bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah, termasuk anak nanti, termasuk orang tua. Karena orang tua juga bisa diinstalkan aplikasi ini. Bukannya pamer mboten nggih Bu Bapak kita tapi saling memotivasi. Nah, mungkin Pak Kasmin praktek apa? Bu Maryati, Bu Siwi, Pak Teguh, Pak Mon apa? Bisa ditaruh di sini Bu Bapak sebagai sumber sarana informasi kita ke anak. Oh, praktek. Anak nanti akan suka kok ditampilkan gambar-gambarnya. Wah, gambarku jedul ini di aplikasi dan dilihat oleh seluruh teman-teman. Itu ya terkait tentang itu tadi. Nah, kalau ini saya hentikan, ini saya kira sudah. Lalu terkait Bu Siti nggih Bu nggih. Ini akan saya stop dulu nggih. Nah, Bapak Ibu, jadi yang disampaikan Bu Siti betul di tugas nggih atau mungkin di materi nggih. Nah, kalau kita ngeklik tugas, contohnya saya membuat penugasan di kelas 9 niki, di kelas 9B. Mapel IPA nggih. Nah, ini ada ubah. Nah, masih ada kelemahan di sini tetapi sudah saya sampaikan di pengembang. Contoh, saya membuat tugas di 9B. Saya klik 9B, di bawahnya 9A, 9C karena saya mengampu 9A, 9C. Nah, kalau seperti ini nanti kelemahannya saya sudah usulkan. Kemarin saya minta gini, kalau memilih 9B terus yang sini diklik 9A, 9C, minta saya hasil tugasnya nanti akan masuk di 9A dan 9C. Minta saya kan gitu. Ternyata belum Ibu Bapak. Nah, bagaimana? Berarti dicampur jadi satu. Sementara nggih, kita sudah mengusulkan nggih Bu Bapak, sudah jauh-jauh Bu Hari, Pak Hartanto. Jadi ini juga sudah pembaharuan, tapi nggih mboten napa-napa. Tetapi kalau panjenengan mau per kelas berarti membuatnya per kelas. Ngaten. Kalau tidak dibuat per kelas nanti hasil tugasnya peserta didik akan campur. Contohnya saya ini. Saya membuat tugas di 9B. Saya linkkan 9A dan 9C. Hasilnya seperti ini, Bu Bapak. Iya, Campur. A sampai G. Nggih, campur. Komplit. Iya. Ini. Nah, ini. Tapi ya tidak apa-apa, tidak menyurutkan semangat panjenengan untuk membuat niki nggih. Waduh, aku tak ngenteni lah, enggak usah lah Bu Bapak. Anda panjenengan tetap membuat boleh per kelas, mboten napa-napa mboko-mboko istilahnya. Nanti akan masuk ke kelas masing-masing. Dan kemarin sudah dijanjeni dari tim pengembang, ke depan nanti ini baru proses juga akan lebih mudah. Artinya kalau panjenengan nanti memilih 9A dan C, contohnya saya seperti ini, nanti masuknya di kelas yang panjenengan pilih, bukan campur aduk. Ngaten nggih, yang hubungannya dengan ini. Terus masalah download Bu Partuti, terima kasih, nanti akan ada. Ya intinya sudah saya cek kok di grup itu, kalau saksinya Bu Herma atau Bu Lusita kalau ada itu banyak sekali usulan saya yang banyak sekali. Udah saya usulkan Bu Martuti sebelum panjenengan bertanya, luar biasa semangatnya Bu Martuti Pak Har. Yes. Sampai nggih mikiran niku lho bulan niku. Semangatnya mboten umum nganti telepon kali kula niku nggih. Luar biasa semangatnya terkait ini. Terima kasih teman-teman. Nanti akan kita usulkan Bu Martuti, nanti akan ada menunya. Kanten. Terus batas akhirnya nggih kebijakan panjenengan ini nanti kalau saya ya Kak mundur, tapi itu kebijakan panjenengan kalau mau diubah. Seperti di tim itu loh. Jadi ini setiap saat bisa melihat itu harus ngeklik tanggal. Oh, ini ngeklik ini Bu. Bisa kita mundur. Oh, ini mundur nggih. Iya. Oke, nggih. Dibuat seperti tim itu loh, diedit untuk dibebaskan itu bisa enggak? Ini diundurkan Bu. Nggih jenengan undurnya sampai bulan Juni nek no, ngoten. Kan tinggal diundurkan bulan kan mboten napa-napa di atas toh. Nggih, itu kelihatannya saya itu mengusulkan yang paling urgen termasuk agenda guru Pak Har kemarin. Saya sudah mengusulkan agenda guru, jurnal guru itu
minta saya berbasis digital. Jadi teman-teman bisa menuliskan agenda di HP, itu nanti juga bisa dicetak Ibu Bapak. Jadi HP juga ada, nanti cetakan juga ada. Ini juga sudah proses pembuatan. Jadi saya kemarin mengusulkan yang paling urgent kami usulkan, biar ini tadi yang usulan-usulan yang lain nanti bisa tertampung dulu. Tetap ditampung Bu Mar, tetap nanti di berapa saya nggak tahu nomor berapa. G. Itu sudah Bu. Nanti kalau panjenengan membaca sebetulnya kalau Bu Irma. Yang kemarin kan bisa, ini sudah mengumumkan dulu kan dari tadi. Harus rusak dulu. Iya, dari saya mengajar A sampai dengan B. Itu udah masuk pertanyaan saya Bu. Itu nggih. Jadi ini gabung Bu Siti campuran. Kalau jenengan mboten campur berarti membuat per kelas nggih. Termasuk nanti ujian juga sama nanti campur, makanya dibuat per kelas ngaten. Terkait ini. Iya nggih, tapi tergantung panjenengan. Aku nak cepet ra apa-apa campuran nggih, monggo kebijakan panjenengan. Mau dicampur sementara dicampur. Tapi saya mengusulkan, sudah saya usulkan untuk bisa dipilah-pilah Ibu Bapak, bisa dipilah-pilah. Itu lalu artikel tadi nggih, artikel nanti monggo mungkin Bu Muji kan banyak sekali nggih apa karya-karya itu tadi bisa diberikan foto-fotonya ke Bu Hirma, nanti beritanya diserahkan Bu Hirma biar dipublik. Nggih, tidak hanya satu mapel tapi kalau bisa 12 mapel nggih itu Bu. Ditampilkan seperti gambar-gambar tadi, praktek apa nanti biar tahu orang tua, biar tahu wah ini anak-anaknya praktek seperti ini, foto-fotonya ada. Itu sangat senang Ibu, menginspirasi anak untuk suka masuk ke sekolah. Itu hampir selesai nih nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sesi pertanyaan saya buka. Nggih, monggo Bu Lestari. Yang soal ujian. Nggih, ujian. Tanggal ujian itu kan belum saya setting sampai dikasih waktu berapa hari untuk mengerjakan. Ini saya buka. Terus ketika tanggalnya sudah kadaluarsa, saya ubah tanggal. Itu soalnya semua hilang. Ya, jadi untuk Bapak Ibu guru nanti yang membuat soal ujian untuk tanggal di setting yang valid ini. Itu atau nanti ada kebijakan dari aplikasi atas itu untuk alat dan tidak bisa hilang itu bagaimana? Kalau ini tadi tanggal sudah mboten jenengan centang terkait waktu nggih Bu nggih, padahal udah jenengan lepas nggih ini. Sudah saya lepas. Oh nggih. SP-nya saya ganti. Nggih. Tanggalnya itu ya. Diundur gitu, diundur nih. Nggih. Ya. Itu soalnya malah hilang semua. Oh, hilang semua nggih soalnya nggih. Saya membuat soal yang baru. Oh nggih. Sudah saya setting lengkap, yang di depan itu komplit. Nggih. Ya. Dan saya membuat sebuah soal, itu masuknya ke kolom yang bilang tadi. Tapi di tulisan tanggal itu masih invalid date time. Bukan tanggal yang saya setting tadi. Ya. Terkait itu Ibu Bapak, kalau panjenengan membuat soal udah banyak, gitu nggih, panjenengan bisa klik unduh. Artinya unduh itu menyimpan ke dalam suatu file tertentu, bukan file Word, bukan file Excel, tapi file tertentu. Namanya apa ya? Saya lupa itu. Ini. Nah, ini nanti bisa jenengan upload lagi. Contoh Bu Lestari sudah membuat ini tadi. Ada 50 pilihan ganda. Lah, jaga nih diunduh. Unduh dulu. Setelah itu nanti ada file upload. Upload lagi aja di kelas tertentu atau mungkin mau katimbang ngetik lagi nggih mau nggih, itu panjenengan upload file yang panjenengan download itu tadi. Ini ada fasilitas unduh dan upload. Mungkin bisa menjadi solusi ya yang kalau soal hilang. Ngaten nggih Bu Lestari, tetapi tetap akan saya sampaikan terkait tanggal ini nanti biar lebih mudah panjenengan, jangan sampai hilang intinya kan gitu nggih. Tetap kalau di soal itu nanti kita juga tulisnya satu lagi. Ya nggih. Ya memang nggih. Makanya ini di-download mawon Bu, diamankan. Apa itu tugas belajar? Kalau tugas belajar itu tanggal diubah, dia bisa menyimpan. Nggih.
Ya, jadi diamankan download nggih Bu Lestari, terus nanti upload. Untuk inilah terkait untuk tidak hilangnya tetap jadikan catatan, tetapi kelihatannya catatan CGA-nya itu banyak Pak. Kita ambil dulu yang urgent-urgent, tapi ini pastikan tadi Bu Lestari betul untuk ulangan pastikan di hari yang itu juga. Nanti kalau kelewatan nanti soal akan hilang kan ngaten. Tiwas banyak buat soalnya hilang. Untuk mengantisipasi diklik yang download nggih Bapak nggih. Terjadi kasus Bu Lestari itu nanti diklik download. Ngaten. Itu Bu Lestari dan tambahan saya Ibu Bapak. Kemarin kan Bapak Ibu udah uji coba nggih, uji coba materi, uji coba tugas. Uji coba itu panjenengan hapus nggih. Karena membingungkan anak nanti. Nggih, karena kalau uji coba sudah selesai, jenengan hapus. Bagaimana menghapusnya? Kemarin juga sudah disampaikan Pak Anton. Klik contohnya materi, di sini pilih kelasnya, klik hapus. Agar tampilannya anak itu banyak sekali. Ya, tadi saya ditanya, Pak, niki tugasnya mapel apundi kok kuwatah timen. Oh, ini baru uji coba. Nggak apa-apa. Tapi kalau ini jenengan sampun sudah terampil tadi nggih untuk membuat materi, tugas, ujian sudah nanti panjenengan hapus. Diklik hapus yes gitu. Biar tampilannya valid. Tampilan yang di anak itu valid, nggak bingung nanti anak. Kan ngaten. Terus sekalian disampaikan ke anak. Nanti tugasnya itu nanti setelah Bapak Ibu memberitahu. Kadang anak, contohnya saya kemarin kelupaan. Saya itu kan memberikan tugas di sesi 1. Ya, absen 1 sampai absen 15. Lah absen 16 sampai 20 pun garap malah lagi padahal pertemuannya masih besok semangatnya anak itu. Lah nanti tugas nanti biar anak validnya dikerjakan di mungkin di kelas biar ada penjelasan tentang Bapak Ibu guru, oh tugasnya seperti ini kan. Biasanya kalau digarap di rumah kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan pada waktu tatap muka kan ngaten. Itu Bapak Ibu terkait secara umum pemanfaatan aplikasi guru dan yang terpenting satu kali Bapak Ibu cek absen di jam pertama karena itu akan jadikan dasar kita untuk database yang PTM. Sementara ini 1 minggu ini memang masih ada yang belum maksimal dan nanti di hari Senin nanti diharapkan bisa fix. Terus Bapak Ibu mungkin BK nggih bisa cek yang namanya niki Pak. Mungkin tim BK Bu Herma cek ini karena masih ada anak yang mungkin sama sekali mungkin belum absen di posisi apa mungkin nggih kendalanya di apa. Karena absen di sekolah itu pasti bisa bagaimana caranya. Nah ini ada mungkin saya nggak tahu kelas berapa monggo dicek wali kelas atau mungkin BK bisa ngecek anak-anak. Tadi Bu Irma sudah saya berikan daftar anak karena waktunya ini sudah hampir jam 12. Mohon ini nanti untuk tim BK dan kesiswaan Pak Har nanti untuk cek karena ada anak yang sekiranya mungkin tidak absen Pak nanti Pak. Ini kendalanya di apa? Kan ngaten padahal kita sudah menyampaikan ini. Monggo ini nanti dibuka di aplikasinya terus ditandai anak-anak yang tidak absen tadi itu apa, makanya kita sudah terapkan yang tidak absen di Garuda 21 dinyatakan alfa atau tanpa keterangan. Itu Ibu Bapak terkait penggunaan aplikasi ini dan progres kelas digital dan ini dibutuhkan tidak hanya 1-2 orang tetapi dibutuhkan kekompakan dan kerjasama dukungan dari seluruh warga sekolah. Demikian dari saya Pak Hartanto, kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hen. Monggo. Terima kasih Pak Budi. Jadi hari ini kita sudah memperbarui lah